Wah ini pendeta nggak usah ngomong dulu lah. Ini kan kita yang sudah punya anak. Pendeta kan nggak punya anak. Apakah saya tidak boleh memberitakan kebenaran walaupun saya belum memilikinya? Begitu ya. Tapi di tahun-tahun kelima saya tidak berdoa lagi. Dan saya berpikir ya bukan lelah dalam artian bosan sama Tuhan. Enggak. Ya udah terserah Tuhan lah. Begitu. Ada fase di mana saya melihat Nora itu jangan-jangan istriku sudah depresi begitu ya. Dan saya pernah mau mengajak dia ke psikiater gitu ya. Artinya mau ngecek begitu. Tapi sebenarnya dia mengatakan aku enggak. Aku baik. Ini doaku. Ini harapanku katanya. Iman bukan hidup tanpa badai, tapi percaya di tengah badai. Karena setiap orang punya cerita, dan setiap cerita punya point of view. Inilah cerita hidup, kisah nyata tentang perjalanan, proses, luka, dan bagaimana Tuhan bekerja di baliknya. Saya menikah sudah hampir 5 tahun pelayanan baru saya menikah. Baru setelah menikah, di 8 tahun kemudian baru kami diberi Tuhan lah anugerah anak begitu deh. Ada loh satu momen juga itu juga mengingatkan juga melekat juga dalam pikiran saya begitu ya. Ketika bawa PJJ kan itu setiap tahun ada tema tentang anak nih. Ada beberapa tempat yang saya jalanin itu ada loh statement yang muncul dari pembawa acara begitu kan. Wah ini pendeta nggak usah ngomong dulu lah. Ini kan kita yang sudah punya anak. Pendeta kan nggak punya anak. Nah dia nggak mungkin memberitahu sesuatu yang nggak dia jalanin gitu. Bagi dia itu benar memang. Tapi dari sisi pendeta begitu ya. Apakah saya tidak boleh memberitakan kebenaran walaupun saya belum memilikinya begitu ya. Dan itu terngiang-ngiang juga di sepanjang itu gitu. Jadi itu satu sisi yang menurut saya cukup melelahkan ya. Karena di satu sisi kita diperhadapkan dengan realita pelayanan, kita dituntut menjadi teladan, dituntut menjadi gembala yang memang benar-benar mereka lihat itu sebagai role model. Sedangkan di dalam beberapa kehidupannya itu tidak menunjukkan hal itu begitu. Jadi itu secara pribadi cukup melelahkan. Kalau kepada jemaat sih saya hanya berpikir mungkin mereka tidak mendalami seperti apa yang saya rasakan. Jadi saya maklum dan saya tidak terlalu kecewa dan tidak terlalu marah gitu ya. Tapi pernah di fase itu saya sudah malas berdoa. Artinya mendoakan tentang sesuatu yang saya mohon gitu ya. Mungkin selama ini kan saya berdoa dengan Nora itu rutin nih. Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami. Kalau Tuhan izinkan kami boleh dong memiliki anak begitu ya. Tapi di tahun-tahun kelima saya tidak berdoa lagi. Dan saya berpikir ya bukan lelah dalam artian bosan sama Tuhan enggak. Ya udah terserah Tuhan lah begitu ya. Toh dalam perjalanan ini Tuhan tidak memberikan semacam tanda kutip rencananya. Oh ini bakalan terjadi begitu ya. Nah jadi itu membuat saya lelah begitu. Kalau Nora itu adalah tokoh yang cukup kuat dalam hal ini. Ada fase di mana saya melihat Nora itu jangan-jangan istriku sudah depresi begitu ya. Karena ketika dia menyuci piring atau menyapu begitu, dia bernyanyi dan menyebutkan sebuah nama yang saya tidak kenal begitu. Saya tidak kenal nama siapa itu. Dan itu saya dengar beberapa kali. Saya tanya, itu siapa? Saya bilang, itu nanti nama anak kita katanya. Nah, sebagai orang yang berpikir realistis, apalagi dengan medis, kebenaran kami punya kekurangan begitu, baik saya maupun Nora begitu. Itu hal yang mustahil begitu. Dan saya berpikir jangan-jangan Nora ini sudah stres begitu ya. Dan saya pernah mau mengajak dia ke psikiater gitu ya. Artinya mau ngecek begitu. Tapi sebenarnya dia mengatakan aku enggak. Aku baik. Ini doaku. Ini harapanku katanya. Jadi titik itu juga mengingatkan saya. Ada juga cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Memang kalau kita belum melihat rencananya, percayalah akan janjinya. Begitu. Memang rencananya itu belum terlihat, tapi harus kita percayai akan janjinya. Janjinya apa? Dia akan memberkati kita, dia akan memelihara kita. Dan itu saya belajar juga dari Nora begitu. Kenapa Tuhan pilih aku jikalau aku tidak bisa menjawab kebutuhan mereka begitu. Lebih kepada begitu sih, bukan berarti aku menyesal jadi pendeta, enggak. Tapi lebih kepada kok nggak sempurna sih Tuhan berikan begitu. Tuhan izinkan kami anak yang pertama itu
melalui proses bayi tabung di Malaka. Jadi di situ juga saya melihat ternyata proses yang Tuhan izinkan tidak selalu mudah begitu. Itu saya lihat Nora itu 1,5 bulan dia di sana itu bukan hal yang mudah. Karena dia harus menyuntik sendiri, dia harus menjalani proses yang cukup melelahkan begitu ya, cukup melelahkan sekali. Dan itu Tuhan izinkan untuk kami lalui, Deko. Dan peluangnya sebenarnya kata dokter itu 20%. 20% dari proses yang kami jalani. Jadi sebenarnya secara logika mungkin ini sebuah perjudian begitu ya. Di satu sisi kita mengimani ya Tuhan akan buka dengan jalan ini, tapi logika kita berpikir, oh ini mustahil begitu. Nah tapi Tuhan izinkan kami melalui proses itu, dan Tuhan izinkan anak yang paling tua dengan proses bayi tabung. Makanya kami beri nama Priscilla Rogate. Artinya hadiah dari Tuhan karena doa. Bukan karena usaha, bukan karena apapun itu, tapi itu karena doa dari semua orang. Begitu deh. Jadi ini hadiah dari Tuhan karena doa. Dan puji Tuhan Ira, yang adiknya yang Pradija, itu kami tidak tahu sama sekali. 5 tahun kemudian kami tidak berpikir lagi kami akan memiliki anak begitu ya. Karena menurut medis itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Tapi 5 tahun kemudian Nora juga nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ternyata ketika kami pindah dari Palembang ke Bandar Lampung, di Bandar Lampung kami Tuhan anugerahkan anak yang kedua laki-laki, namanya Pradija Rogate. Mengapa kami katakan namanya Pradija? Itu bahasa Karo ya. Praten di bata jadi. Itu kehendak Tuhan jadi. Kalau kehendak saya enggak. Kehendak Nora juga enggak. Kehendak dokter juga enggak. Tapi itu semua adalah kehendak Tuhan. Makanya kami buat Pradija, Praten di bata jadi. Rogate itu karena doa. Nah jadi karena doa-doa inilah semuanya Tuhan izinkan. Begitu Deko. Jadi itu sudah pendeta alami. Dan di fase itu saya bergumul dan menemukan sebuah ayat di dalam kitab Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah milik Tuhan. Jadi itu bukan milik kita, bukan karena kemauan kita, tapi itu adalah melulu karena anugerah dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Dan dia mau titipkan kepada siapa, itu haknya Tuhan. Jadi saya mau katakan, ketika kita menikah, kalau Tuhan izinkan kita memiliki anak, berarti Tuhan percaya dengan kita. Tuhan menitipkan harta yang begitu luar biasa, warisan anugerah yang luar biasa. Jikalau Tuhan tidak titipkan, bukan berarti kita tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan punya rencana lain atas hal itu. Jadi jangan berkecil hati dengan fase seperti itu, karena itu adalah kuasa Tuhan. Dan kalau kuasa Tuhan siapa yang bisa mengatur? Begitu dia Deko.